Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Di sini kita ada servisan ya, TV Samsung. TV Samsung ya. Ini dari kondisi padam total ya. Ya, jadi kondisinya katanya mati total. Saya akan colok. Ya, di sini lampu standby-nya memang mati total ya, enggak standby merah. Saya akan coba saya cabut coknya. Coba saya akan colok ya. Ya, dia padam total ya, sama sekali tidak ada tanda kehidupan. Ya, untuk TV ini biasanya kalau dia normalnya ini kalau dicolok di sini standby merah ya. Nih. UA 32H 4100. Ya, jadi itu nomor serinya. Sekarang kita akan bongkar. Ya, ini udah saya bongkar casingnya. Jadi untuk kasus TV Samsung ya, TV LED Samsung yang menggunakan dua mesin seperti ini, sebenarnya kita lebih simpel ya mendeteksi kerusakannya, menentukan kerusakannya di area mana ya. Nah, jadi kalau dia untuk TV jenis Samsung LED ya, kalau dia menggunakan dua mesin seperti ini, jadi agar kita lebih gampang mengetahuinya rusak di bagian power supply-nya atau di mainboard-nya, caranya seperti ini aja. Kabel ini ya kita cabut, kita lepas seperti video-video saya sebelumnya. Ya, nah, ini udah saya lepas kabel ini ya. Lalu sekarang kita akan colok TV-nya ini ke listrik ya. Kita akan colok ke listrik. Kita pasang kabel powernya dulu ke power supply-nya ya. Lalu sekarang kita akan colok ke listrik ya. Jadi saat kita colok seperti ini nanti ke listrik, maka dia backlight-nya akan menyala kalau power supply-nya ini bagus ya. Nah, jadi kalau power supply-nya bagus, maka nanti otomatis backlight-nya di dalam ini akan menyala lampunya ya. Saya akan matikan lampu kamera supaya terlihat lebih jelas. Saya akan matikan. Lala saya akan colok ke listrik. Nah, tuh. Setelah saya colok ke listrik ternyata mati ya. Lampu backlight-nya tidak menyala ini. Biasanya kalau dicolok seperti ini langsung terang ya. Dari lubang-lubang kecil ini terlihat cahaya ya. Tapi di sini tidak. Saya akan cabut lagi. Lalu saya akan colok ya. Nah, jadi tidak ada cahaya terlihat di sini. Di dalam casingnya ini. Artinya kalau seperti ini berarti yang rusak power supply-nya. Bukan mainboard-nya ya. Nah, jadi ininya yang rusak. Jadi teman-teman mendeteksi kerusakannya lebih cepat. Nah, jadi yang mainboard sana nggak perlu dipegang-pegang ya. Jadi sekarang kita fokus memperbaiki power supply-nya ini. Ya, ini udah saya bongkar power supply-nya ya. Nah, jadi setelah tadi kita cek ya. Setelah tadi kita cek tegangannya di elko besar ini ya.
itu ada 309 volt. Artinya jika di sini ada tegangan ya di elko ini, artinya jalur dari stop kontak ya menuju ke dioda ini artinya tidak ada yang putus. Jadi kita nggak perlu cek skring ya. Seperti paristor ini jalur-jalurnya ini nggak perlu lagi kita cek, lantaran di elko besarnya ini tadi ada masuk tegangan ya. Biasanya kalau dia skringnya putus di area sini ya, kalau putus biasanya di elko ini tidak akan mengeluarkan tegangan kalau kita colok ke listrik stekernya ya. Tapi lantaran ini tadi ada tegangan masuk normal ya, artinya fuse skring bagus semua. Nah, namun tadi setelah kita ukur ya, setelah dicabut stekernya, di sini tegangan itu sempat nyimpan lama ya, tidak langsung turun. Biasanya dia kalau untuk normalnya ya, jika dia rangkaian di power supply-nya ini, area primernya ini bagus ya, MOSFET-nya kerja ya, IC drivernya ini juga bagus, biasanya kalau sudah bekerja semua biasanya begitu kita cabut ya stekernya, maka tegangannya ini otomatis cepat turun. Nah, jadi lantaran tadi dia tegangannya sempat nyimpan lama, jadi saya curigai bermasalah di area primernya ini, tegangan tinggi ini. Jadi saya akan coba cek, kita akan cek dulu MOSFET-nya ini nge-short atau tidak ya, apakah MOSFET-nya ini masih bagus. Lalu nanti kita akan ukur juga ini ya, diodanya ini ya. Jadi saya akan cek dulu MOSFET-nya dengan menggunakan skala mode dioda ya, lambang dioda. Jadi saya akan cek MOSFET-nya ini, kita akan cek apakah masih bagus atau tidak ya. Cara mengukurnya kita tinggal balik-balik aja ya. Di kaki tengahnya ini kita tempelkan probe hitam ya di kaki tengah, lalu sebelah kanannya sini kita tempelkan yang merah kalau dia ada angka ya, artinya MOSFET-nya ini masih bagus ya. Lalu yang sebelah kirinya ke kakinya ini harusnya ada nilai, tapi nilainya tinggi ya. Coba sekarang kita balik probe-nya yang hitam di kaki tengah ya, lalu yang hitam di kaki yang sebelah kanan, di sini tidak ada nilai ya. Ya, di sini juga tidak ada nilai, artinya MOSFET-nya ini bagus ya, tidak nge-short dan masih bagus. Tuh, di sana ada angka ya. Kalau kita balik dia tidak nominal ya. Tapi kalau teman-teman dapati kasusnya dibalik-balik seperti ini ada nilai semua ya, mungkin nilainya 0 ataupun dia 3 ohm, berarti MOSFET-nya rusak yang ini. Nah, tapi ini setelah saya ukur bagus ya. Lalu sekarang coba saya ukur diodanya ini, apakah diodanya ini bagus. Di sini ada nilai ya. Coba kita balik probe-nya ya, di balik probe-nya nggak ada nilai, artinya diodanya ini bagus. Tapi kalau diukur bolak-balik dia ada nilai ya, nilai 5 ohm atau 6 ohm atau nge-short, berarti diodanya ini ada masalah. Nah, jadi sementara untuk MOSFET keadaan bagus ya, dioda bagus. Tapi di sini saya perhatikan agak berkarat ya. Ini ada jemperan ya. Ini jemperan ini. Coba kita goyang-goyang dulu apakah ini masih kuat jemperan. Ada di sini jemperan seperti besi ya. Kadang-kadang dia kalau korosi dia ini mau putus. Jadi bisa dicoba digoyang-goyang ya. Goyang aja kuat. Kuat nih.
Oh ya, ternyata di sini ini jemperannya putus berkarat tuh, bisa teman-teman lihat. Nah, ini jemperan besinya ini lantaran berkarat, berarti dia putus nih. Nah, ini jemperan ya, bisa ini diganti menggunakan, ya bisa diganti dengan kabel juga. Nah, jadi coba saya akan ini ganti dulu ya. Jadi ini posisinya di sini berarti ini. Nah, jadi ini jemperan ya, yang ini berarti jemperannya, lantaran di sebelahnya ini juga ada dua branding ya, jemperan besi. Nah, jadi coba saya akan sambung dulu jemperannya ini ya. Saya akan pasang kawat aja pakai kabel ya. Sepertinya kali ini kasusnya nggak begitu parah, hanya lantaran jemperannya putus saja nih, karatan ya. Saya akan ganti dulu jemperannya. Ya, ini udah saya pasangkan jemperannya tadi ya. Tuh, udah saya pasang kawat kabel ya, saya gunakan kabel ya. Sekarang coba kita akan pasangkan kembali power supply-nya ini. Oke, ini udah saya pasang bautnya. Sekarang coba kita nyalakan, colok ke steker ya. Kabel yang ke mainboardnya nggak usah pasang dulu, kita tes colok stekernya ke listrik ya, apakah udah nyala backlightnya. Saya akan matikan lampu kamera supaya terlihat lebih jelas ya. Oke, saya akan colok, mudah-mudahan nyala langsung ya. Di sana terlihat langsung menyala ya. Nih, tuh. Saya akan cabut, dia mati ya. Saya akan colok, dia hidup, lampunya hidup. Sambung kabel ke mainboardnya ya. Saya akan colok ke listrik ya. Di sana lampu standby-nya sudah berkedip warna merah. Kita lihat TV-nya apakah udah menyala ya. TV-nya udah hidup ya. Ya, jadi seperti itu aja untuk pengecekan ya. TV LED Samsung ya, mati total. Nah, jadi kalau dia setelah dicabut ini ya, kabel ke mainboardnya, kalau dinyalakan dia mati backlightnya, berarti power supply-nya bagus ya. Tapi kalau dicabut, dicolok, dia nyala backlightnya, artinya power supply-nya bagus, berarti mainboardnya yang bermasalah ya. Jadi lebih simpel teman-teman untuk melakukan pengecekan kerusakannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.